Warga ingin bahwa lingkungannya ini bebas sampah, nuntut ke pemerintah, tapi masyarakat sendiri misalnya buang sampah sembarangan. Sejauh mana nih Pak Ajat? Ya. Apakah menginspirasi atau bisa mengintervensi Perda, Perbuk kah? Ya. Atau sudah sejauh mana? Capaian yang harus dipenuhi. Sekarang 136 Tiga indikator. indikator Banyak dan amat. harus dipenuhi semua. Kita suka lihat kan ibu-ibu atau bapak-bapak pagi-pagi tuh buang ke sungai lah. Contohnya kita buang sampah sembarangan. Itu pendekatannya biasanya seperti apa? Masyarakat mungkin ya terutama yang miskin ya, kesulitan tuh diakses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, hari ini aku udah bersama dengan sekretaris sebuah organisasi yang ngomongin tentang, yang berkecimpung tentang kesehatan teman-teman. Nah di samping saya sudah ada Pak Ajat Zatmika. Ya. Ajat sehat, Pak Ajat. Alhamdulillah sehat. Udah. Pak Ajat ini sekretaris di FSKSS Ya, FSKSS. FSKSS Ya, agak susah ya. Ketika belum familiar agak susah. Itu apa sih, Pak Ajat? FSKS ini sebenarnya singkatan sebuah lembaga, ya, dan FSKS ini kan singkatan dari Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat. Gitu. Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat. Oke. Berdiri sejak kapan ini? Kalau lihat dari sejarah berdirinya itu tahun 2011 ya, tepatnya di tanggal 27 April 2011. Udah 10 tahun lebih ya? 14 tahunan lah. 14 tahunan ya. Teman-teman organisasi. Nah, ini dasar pemikirannya apa dibentuk FSKSS? Ya. FSKSS ini sebetulnya lebih ke apa ya? Dia adalah manifestasi dari partisipasi masyarakat di bidang kesehatan, bahwa memang peran masyarakat itu penting karena menyelesaikan masalah itu ternyata tidak bisa diselesaikan oleh salah satu leading sector misalnya dinas kesehatan, tetapi masalah kesehatan menjadi masalah bersama. Artinya bahwa secara peran masyarakat itu juga sangat penting keterlibatannya. Sehingga pada saat itu keterlibatan masyarakat dilembagakan begitu, dilembagakan dalam bentuk forum, dan ini menjadi prasyarat utama juga dalam penilaian kabupaten kota sehat. Penilaian dari mana? Penilaian kabupaten kota sehat ini adalah penilaian yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri. Salah satu syaratnya dari forum ini? Syaratnya harus ada forum, gitu. Syaratnya harus ada forum. Maka forum ini kalau tidak ada forum, maka tidak bisa mengikuti penilaian Kabupaten Kota Sehat. Dan nggak bisa Kabupaten Sukabumi dinyatakan menjadi Kabupaten Sukabumi sehat. Gitu. Berarti yang nggak ada forum seperti ini nggak ada ya? Artinya dalam penilaian itu bahwa bentuk peran masyarakatnya. Kalau misalnya, karena kalau pemerintah kan menganggap bahwa program kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kan itu biasa mereka lakukan, gitu ya. Tetapi bagaimana peran masyarakat ini juga bisa mendukung upaya mewujudkan Kabupaten Sukabumi Sehat atau mewujudkan daerah untuk menjadi sehat. Sehat itu artinya aman, nyaman, sehat gitu ya, di lingkungan yang ada di daerah begitu. Berarti bagian dari demokrasi juga ya forum ini ya. Betul. Dari kalangan umum. Untuk di Kabupaten Sukabumi kita ada unsur yang terlibatnya itu dari mulai praktisi kesehatan, kemudian ada juga dari NGO juga, ada juga dari unsur media, ada unsur CSO ya, organisasi masyarakat, dan unsur lainnya yang memang dianggap penting di dalam memperkuat kelembagaan forum. Itu. Bahkan ada yang misalnya yang sudah pernah tugas, ada yang ikut gabung di forum gitu. Oke. Nah, saya baca-baca Pak Ajat di salah satu latar belakang atau poin asas pemikiran ya untuk terbentuknya FSKSS ini adalah untuk menjembatani harapan masyarakat. Nah, sebelum kita jauh ke harapan itu kan pasti dari keresahan dulu nih. Mungkin FSKSS ini mengumpulkan beberapa keresahan masyarakat luas kan di bidang kesehatan itu, sehat. Nah itu selama berapa belas tahun ya sekarang ya udah berdiri, keresahan terbesar deh mengenai kesehatan di Kabupaten Sukabumi. Itu awalnya sebetulnya
kenapa menjadi jembatan? Karena pada saat itu masyarakat kan ingin menyelesaikan persoalan kesehatannya, terutama di tiga aspek ya, dari layanan, lingkungan, dan perilaku. Layanan, lingkungan, Ya, perilaku. layanan kesehatan, lingkungan kesehatan, dan perilaku kesehatan. Nah, setelah kita kaji, harapan masyarakat misalnya ingin lingkungannya sehat. Ya. Ketika mereka berharap ingin lingkungan sehat, ternyata ya kalau pemerintah punya kewajiban kan, menjamin kesehatan bagi warganya. Tetapi dari sisi masyarakatnya sendiri juga dia harus menjamin kesehatannya juga. Gitu. Artinya bahwa ternyata belum nyambung begitu. Makanya ini yang jadi jembatan. Misalnya gini, warga ingin bahwa lingkungannya ini bebas sampah. Oke. Nuntut ke pemerintah supaya sampah ini ditangani. Tapi masyarakat sendiri misalnya buang sampah sembarangan. Gitu. Maka forum di situ berada gitu, menjabatani harapan masyarakat dan harapan pemerintah supaya nyambung. Oke, yang misalnya wilayah kewenangannya pemerintah apa nih, gitu kan? Misalnya pengadaan armada atau pengangkutan barang sampah yang memang menjadi limbah rumah tangga, gitu kan? Tapi bagaimana masyarakatnya? Berarti harus ada kesadaran, jangan buang sampah sembarangan. Dari rumah ditaruh. Gitu. Gitu. Atau misalnya sampah itu yang organik, anorganik itu sudah dipilah, gitu kan? Yang organik barangkali bisa dimanfaatkan untuk pupuk begitu. Susah nggak sih ngasih tahu? Ya memang prosesnya nggak mudah ya, pasti butuh proses panjang. Sampai kita juga berupaya bagaimana membentuk bank-bank sampah. Tapi ya kembali lagi bahwa memang penyadaran masyarakat ini nggak cukup waktu setahun 2 tahun, tapi memang berproses begitu. Ya. Apalagi Kabupaten Sukabumi yang begitu luas. Dan kita juga kalau ketika misalnya dari sisi pemerintah ya memang misalnya untuk proses mengangkut ke lokasi gitu ya, karena armadanya terbatas, barangkali kan kita bisa bantu untuk dorong dari sisi kebijakan, armada bisa ditambah begitu. Oh berarti ini nyambung nih Pak Ajat. Nah kita kan keresahan udah dikumpul, terus tadi ingin menjadi jembatan antara 3 tadi itu apa tadi Pak Ajat? Lingkungan, perilaku, layanan, perilaku. Ya, layanan, perilaku, sama lingkungan. Ya. Nah sebagai harapan menjembatani 3 itu tadi. Ini kan kalau kita berbicara pemerintahan, ujung-ujungnya tetap pada regulasi kan. Ya. Misalnya regulasi dari pemerintahan udah oke nih, mengadakan armada, dia mengambil sampah terus dibuang ke tempat sampah, udah ada regulasinya ya. Nah untuk regulasi masyarakat sendiri, misalnya ada regulasi dari rumah ke sana kan, saya belum tahu tuh ada regulasinya. Tetap kita berbicara harus tetap kalau kita menjembatani 3 itu kan harus ada regulasi yang super tuh, menjawab keresahan itu. Ya. Nah, SKSS ini sejauh mana nih Pak Ajat? Apakah menginspirasi atau bisa mengintervensi Perda, Perbuk kah? Atau sudah sejauh mana? Memang kita lakukan di 2 proses ya sebetulnya. Jadi advokasi di level masyarakat, di grassroots, di level bawah, tapi juga mengadvokasi di level pimpinan atau kebijakan. Jadi kalau di level bawah kan berarti kan penyadaran, gitu ya. Di level atas barangkali dari sisi kebijakan, bisa membuat regulasi yang kira-kira bagaimana masyarakat ini bisa terikat, gitu ya, untuk bisa mematuhi begitu. Mungkin ada punishment mungkin ya, buang sampah. Hanya memang sampai saat ini kan kita belum sampai mengarah ke sana. Jadi bagaimana, karena kalau masyarakat kan ketika kita buat aturan pun ya paling tidak masyarakat mengetahui apa yang akan dilakukan oleh pemerintahan. Tapi di luar dari itu peran forum sendiri sebetulnya memang lebih mengupayakan, karena tidak hanya tiga aspek itu, tapi juga aspek-aspek yang lain gitu kan. Karena kita masuk dalam prasyarat utama penilaian kabupaten kota sehat, sehingga dari sisi penilaian kabupaten kota sehat ini kan banyak sekali indikatornya gitu. Banyak indikatornya. Tahun 2023 itu kita 150 indikator capaian yang harus dipenuhi. Sekarang 136 indikator. Dan harus dipenuhi semua. Dan saat ini kita sedang mengikuti proses verifikasi dokumen. Jadi kita saat ini sedang berlangsung. Jadi dokumen yang memang harus dipenuhi dari
9 tatanan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri itu harus terpenuhi. Kabupaten Sukabumi kan kita sudah mengikuti penilaian kabupaten kota sehat itu sejak tahun 2013. Jadi forum pada saat itu 2011 dibentuk 2013 karena kita penilaiannya tahun ganjil ya. 2013 ikut, tapi di 2013 nggak bisa. Kita nggak bisa Kabupaten Sukabumi mengikuti karena forum tidak dikenal. Oh, tidak dikenal. Iya, karena akan di cross check forum itu seperti apa, perannya seperti apa, kenal nggak ketua forumnya gitu ya. Setelah 2015 kita mengikuti, forum sudah siap, forum sudah melakukan peran-perannya, baru di sana harus dibuktikan dengan beberapa indikator di kelembagaan, misalnya dari legalitas forumnya, kemudian rencana kerjanya, kemudian dari sekretariatnya, dari anggarannya itu harus terpenuhi. Itu indikator di kelembagaan. Nah, ada lagi indikator di tatanan, 9 tatanan ini yang kita harus penuhi gitu. Jadi ya dan forum sendiri yang menjadi penyelenggara dalam mensukseskan kabupaten kota sehat. Itu baik di Kabupaten Sukabumi maupun di kabupaten kota yang lain di seluruh Indonesia. Itu. Kemarin kita kan 2015 sekarang 2025 nih. 2025. Berarti ada penilaian lagi. Ada lagi. Ini sedang penilaian. Sedang penilaian. Kita 2015 dapat namanya Suasi Sabah Padapa. Apa itu? Itu penghargaan di bidang kesehatan. Ketika kita mengikuti penilaian dan kita lolos, itu dapat penghargaan. Yang dapat penghargaannya pasti Kabupaten Sukabumi, daerahnya. Se-Indonesia itu? Se-Indonesia. Cuma dapat Sukabumi? Enggak. Kalau jadi nanti akan ada levelan. Pada tahun 2015 Kabupaten Sukabumi ikut, kita dapat Padapa. Nah, 2017 kita ikut lagi, naik lagi levelnya. Oh, ada level-levelnya kayak Tamtama, Bintara, gitu ya. Naik lagi levelnya Wiwerda. Nah, sekarang levelnya apa? Sekarang levelnya Wistara Paripurna. Tinggi kah? Saya belum tahu. Lebih tinggi, paling tinggi. Paling tinggi. Paling tinggi, karena kita Wistaranya sudah 3 kali. Emang dapat apa sih kalau udah dapat itu? Untuk Kabupaten Sukabumi nih? Apa ini mungkin dari sisi target capaian kesehatan. Kesehatan. Jadi target capaian kesehatan ini kan sebetulnya ternyata memang kalau dipaksa itu bisa begitu. Tapi kalau punya keinginannya. Iya. Tapi memang harus dipaksa gitu, harus dipaksa. Misalnya di masyarakat, misalnya kelayanan kesehatan kurang, misalnya gitu ya. Atau misalnya fasilitas yang untuk layanan kesehatan kurang, itu kan dipaksa, akhirnya harus terpenuhi begitu, harus terpenuhi. Dan ketika terpenuhi dari sisi layanannya, kemudian infrastrukturnya gitu ya, kemudian aksesnya gitu ya, itu orientasinya ini akan ke arah kualitas. Gitu. Forum ini kan berarti sebuah kumpulan suara-suara kan ya dari berbagai kalangan menyuarakan kesehatan. Tadi pertanyaan saya, apakah pernah Bupati terinspirasi dari suara forum ini? Pernah nggak? Sehingga perdanya sesuai dengan keinginan forum itu? Ya, banyak hal sebetulnya yang terinspirasinya banyak. Banyak hal. Jadi dari mulai sangat membantu, dari mulai kita membantu, kan forum ini bukan menjadi. Jadi forum ini menjadi mitra begitu, bukan menjadi musuh ya, tapi menjadi mitra. Dan kita bersinergi dengan pemerintah daerah. Sehingga ketika ada info input atau masukan dari masyarakat melalui forum itu tersampaikan. Dan polanya memang akan lebih elegan kalau kita menyampaikan kepada pemerintah. Jadi pola advokasinya itu kan bukan misalnya tiba-tiba kita melakukan aksi demonstrasi gitu kan, tapi tidak seperti itu. Jadi ada pola-pola pendekatan persuasif yang mungkin lebih efektif begitu ya. Nah itu sehingga sampai di kelembagaannya pun pada saat Bupati sebelumnya, forum ini menjadi representasi dalam manajemen kelembagaan. Sampai situ. Iya, manajemen kelembagaan, baik dalam tata kelola administrasi, tata kelola kelembagaan, organisasi, dan tata kelola keuangan. Jadi gitu. Inspirasi bagi organisasi yang lain ya. Iya, gitu. Karena kita dalam penilaian kabupaten kota sehat itu, ya karena salah satu indikatornya
anggaran itu memang harus dikelola dengan efektif, efisien dan akuntabel. Gitu. Bisa dilihat. Nah, biasanya pendekatan yang biasa dilakukan oleh SKSS ini terhadap masyarakat yang udah terlanjur apatis deh, udah buang sampah tuh Pak. Kita suka lihat kan ibu-ibu atau bapak-bapak pagi-pagi tuh buang ke sungai lah. Contohnya kita buang sampah sembarangan. Itu pendekatannya biasanya seperti apa? Pendekatannya memang kita lakukan pendekatan persuasif ya, persuasif. Ini di level masyarakat. Kita kalau dengan masyarakat itu kan memang harus kerja ekstra supaya mereka itu juga dari sisi penyadarannya gitu ya, karena pentingnya, karena kan kembalinya kepada masyarakat. Jadi gitu. Jadi kita biasanya sih kalau langsung mungkin hanya beberapa orang yang bisa kita sadari, tetapi dari sisi efektivitasnya agak kurang, maka kita butuhkan champion orang ya gitu yang berpengaruh, tokoh yang berpengaruh kita undang, kita hadirkan baik di level kecamatan maupun di level desa. Karena nanti di level kecamatan secara birokrasinya, camat dan jajarannya gitu ya, puskesmas itu mereka pasti akan melakukan hal yang sama gitu dalam konteks birokrasinya gitu ya. Nah, tinggal masyarakatnya yang menyentuh langsung kepada masyarakat di level bawah begitu untuk melakukan penyadaran. Ketika ke masyarakat itu nggak bisa langsung gitu, jadi bertahap, berproses gitu ya. Jadi yang pagi-pagi itu suka buang sampah sekali. Itu. Ya, berarti pendekatannya ke di kecamatan, ngumpulin tokoh-tokoh penggerak yang diharapkan mereka itu bisa menginformasikan ke bawah ke grassroots ya, lebih bawah. Nah, Pak Ajat, target FSKSS Kabupaten Sukabumi kan menjadi terbaik di Jabar nih. Indikator apa nih? Yang 130 itu tadi ya? 36 indikator yang tahun ini. Ya, yang tahun ini, oke. Yang paling susah dipenuhi indikator itu apa aja? Saya ingin tahu. Daerah yang lain itu, kabupaten kota yang lain, bahkan luar negeri, dari Timor Leste, itu sudah dibanding ke Kabupaten Sukabumi. Hanya untuk belajar forum kesehatan. Forum kesehatan? Iya. Ke sini, Kabupaten Sukabumi. Jadi mereka itu pengen tahu sejauh mana kok bisa forum ini berpengaruh, bisa bermitra dengan pemerintah, bisa berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah gitu. Artinya kita harus menanamkan trust bagaimana forum ini bisa dipercaya oleh pemerintah dan bisa membantu pemerintah. Maka ya tidak hanya pakai anggaran aja ya Pak. Ya. Gitu. Dan sebetulnya kita bantu pemerintah itu dulu ya di awal-awal kita nggak apa istilahnya tuh ya ikhlas aja gitu bergerak begitu. Kalau ataupun misalnya mau kemana mau advokasi gitu kan, mau asistensi ke masyarakat, ya kita berkorban aja gitu. Tetapi mungkin pemerintah melihat bahwa ya selain forum ini juga memang murni bekerja untuk masyarakat dan ikhlas begitu. Akhirnya pemerintah juga memfasilitasi kita begitu atas partisipasi atas prestasi yang sudah diraih. Pada saat itu kan 2015 kita dapat Padapa, 2017 Wiwerda, 2019 kita dapat Wistara, itu udah level tertinggi tuh penghargaan di bidang kesehatan. 2019 sudah Wistara level tertinggi, nggak mungkin dong 2021 harus turun. Harus bertahan terus. Harus bertahan. Akhirnya kita bertahan. 2021 dapat Wistara lagi. 2023 dapat Wistara lagi. Sekarang 2025. Sekarang 2025 kita targetnya menjadi Wistara paripurna. Itu level tertinggi dengan indikator yang memang lebih ketat lagi begitu. Jadi ketika indikatornya apa yang paling susah dipenuhi itu, Pak? Indikatornya sebetulnya yang agak susah itu adalah di inovasi saya. Inovasi. Harus memberikan ide baru yang fresh. Inovasi. Kabupaten Sukabumi itu barangkali agak sulit bisa direplikasi oleh kabupaten kota lain itu dari sisi anggaran. Anggarannya besar. Jadi dulu Kabupaten Sukabumi ada program Desa Sehat. Desa Sehat ini zaman Bupati siapa? Masih zaman Pak Sukma. Pak Sukma ya, udah lama. Sudah lama. Dana abadi ini untuk dana abadi Desa Sehat. Oh, dulu ada dana abadi Desa Sehat. Jadi dana abadi itu didepositokan
di bank pemerintah daerah gitu ya. Yang kemudian bunga depositonya itu dicairkan untuk kepentingan kesehatan. Khusus kesehatan. Ya, sampai hari ini. Sampai hari ini. Dan itu awalnya dari FSKSS ini. Dari program Desa Sehat. Oh, program Desa Sehat itu kan membentuk forum Desa Sehat. Forum Silaturahmi Desa Sehat. Oke. Jadi di level desa itu namanya Forum Silaturahmi Desa Sehat. Ada sampai bawah ya. Di kecamatan Forum Silaturahmi Kecamatan Sehat. Di Kabupaten Sukabumi Forum Silaturahmi Kabupaten Sukabumi Sehat. Udah mengakar sampai desa. Udah mengakar. Makanya tadi yang dibilang bahwa kenapa sampai menjadi referensi di dalam manajemen kelembagaan. Nah, Pak Ajat, saya sebagai warga nih punya ide gagasan atau pemikiran ya, atau keresahan, harapan mungkin sebagai masyarakat biasa yang nggak tergabung dalam organisasi apapun gitu ya. Nah, saya harus bagaimana nih? Nah, ini kan nanti akan dilihat. Jadi problem yang dihadapinya apa? Misalnya apakah problem di layanan gitu ya, atau problem misalnya masalah kesehatan yang terjadi di lingkungan gitu. Kalau di problem layanan memang ketika memang nanti di pusat layanan seperti misalnya di puskesmas, di rumah sakit gitu ya, terjadi terkendala karena ada hal yang memang misalnya ada diskriminasi ya, tetapi sampai saat ini alhamdulillah ketika masyarakat ada kesulitan untuk misalnya mengakses layanan kesehatan. Pernah ada masyarakat umum? Ya kan dulu itu kan kalau yang jauh-jauh kan susah. Ada masyarakat miskin, dia di pelosok. Di pelosok. Di pelosok itu kan paling disediakan kayak puskesmas pembantu ya, atau dulu ada klinik bidan desa misalnya gitu. Nah itu kan mungkin hanya bisa melayani dari sisi dasar. Nggak ada lanjutan. Kalau misalnya mungkin yang luka tergores atau batuk pilek biasa gitu ya, demam gitu kan mungkin bisa ditangani. Tapi ketika masyarakat di pelosok ini kan butuh ditangani dulu. Nah itu kadang-kadang jauh ke lokasi ini. Saya juga menemukan banyak kasus dulu kan sampai saya buat juga filmnya dan memang ya dilematisnya adalah masyarakat mungkin ya terutama yang miskin ya kesulitan tuh diakses karena untuk datang ke lokasi ke lokasi layanan kesehatan itu satu medannya luar biasa tidak bisa diakses misalnya oleh kendaraan roda 4 misalnya atau roda 2, kemudian yang kedua biaya gitu kan, sehingga kadang penyelesaiannya adalah dengan obat tradisional. Jadi obat-obat kampung misalnya bikin apa ramuan apa gitu. Tetapi yang akhirnya gitu tuh. Ya yang akhirnya kasus kematian bayi, kematian ibu masih mungkin bisa terjadi pada saat itu ya. Karena sudah lama. Mudah-mudahan yang sekarang ini ya kita memang dilihat dari sisi tingkat kasus kematian ibu, kematian bayi sudah berkurang, bahkan mungkin sudah jarang ya kita mendengar begitu. Inilah yang mungkin peran forum gitu ya. Tadi kaitan dengan misalnya ada yang resah begitu ya. Nah ini yang kemudian ketika berkaitan dengan layanan kita sampaikan. Jangan salah kalau misalnya di layanan pemerintah tahu bahwa itu adalah orang forum, itu sangat katakanlah bisa ngadu berarti ke sini teman-teman ya. Bisa ngadu berarti ya. Gitu. Ya alhamdulillah barangkali iya. Karena ketua forumnya kan Ibu Bupati ya pada saat itu ya. Oh iya. Sekarang kan Ibu Yani Marwan. Jatika Marwan. Dan sekarang kan proses periodisasinya beliau akan berakhir di bulan Desember 2025. Lengser Desember sekarang. Gitu. Karena Ibu pada saat itu menyampaikan jika ada hal yang mungkin berkaitan dengan kesehatan, ada kendala di kesehatan, jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke Ibu. Oh. Ya, teman-teman ya tadi bisa jadi tempat ngadu lah di sini. Jadi memang peran
peran apa ya? Seorang ketua tuh Seorang memang ketua harus emang punya pengaruh, harus harus tegas. punya pengaruh. Jadi kalau ketua forumnya dulu kita pernah ketua forumnya itu kan bukan dari kalangan ini ya, misalnya katakanlah orang yang berpengaruh ya. Dan makanya kenapa 2013 forum itu nggak bisa itu ikut ya. ketua ya? Karena ketuanya bukan dari orang yang berpengaruh. Emang ngaruh sih. Harus orang yang berpengaruh. Terakhir, apa pesan-pesan untuk masyarakat umum nih? Kepada masyarakat barangkali memang mari kita bangun bersama Kabupaten Sukabumi. Ini menjadi Kabupaten Sukabumi sehat itu yang disertai dengan adanya perilaku sehat, kemudian layanan sehat dan lingkungan sehat. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana masyarakat bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Itu barangkali karena kita Kabupaten Sukabumi juga sudah masuk pilar kedua. Pilar kedua untuk STBM ya. STBM itu sanitasi total berbasis masyarakat. Itu di kita udah ya memang selain ODF kita udah 100% ya. Stop buang air besar sembarangan itu adalah pilar pertama. Pilar kedua kita sudah cuci tangan pakai sabun. Bukan karena ada COVID, tapi memang kita sudah harus sadar ya. Nah, ketika kita memang sudah cuci tangan pakai sabun, insya Allah berarti kita sudah bisa menjaga kesehatan untuk diri kita sendiri. Oke, teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Uta. Ya. Mudah-mudahan saya juga berkesempatan nih untuk podcast dengan Bu Jahyani ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.